Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang. Minimal 20 miliar ke atas. Loh, ini bukan bercanda, ini keterlaluan. Di saat rakyat masih jungkir balik nyari makan, ada anggota DPR yang entengnya minta masa jabatan 1 periode jadi 10 tahun. 10 tahun? Ini DPR apa raja? Ini wakil rakyat apa penindas rakyat? Dengar baik-baik anggota dewan. Kalau kalian alergi pemilu, takut dinilai rakyat, dan ogah turun ke bawah lagi, bilang aja jujur, kalian pengen berkuasa lama tanpa gangguan. Buat yang belum tahu, usulan ini muncul dengan alasan klasik, biaya politik mahal, katanya nyalon DPR bisa habis belasan sampai puluhan miliar. Dan solusinya apa? Bukan reformasi sistem, bukan pembatasan dana kampanye, bukan pemberantasan mahar politik, solusinya malah perpanjang masa jabatan. Logika macam apa ini? Kalau biayanya mahal, ya dibenerin sistemnya, bukan hak rakyat untuk memilih. Ini sama aja kayak maling bilang, saya capek nyuri tiap 5 tahun, mending dikasih kunci rumahnya sekalian. Kan gitu. Dan kalau emang mahal, ngapain lu nyalon lagi? Coba kita pakai akal sehat. 5 tahun aja, berapa banyak anggota DPR yang jarang turun ke dapil, susah dihubungi, muncul cuma pas kampanye, kerjanya ribut di Senayan, tidur pas sidang. Kalian minta 10 tahun. Ini bukan efisiensi, ini pemanjangan kekuasaan. Dan lucunya, mereka bilang ini demi stabilitas. Bullshit. Demokrasi itu capek, pemilu itu ribet, tapi justru disitulah intinya. Pemilu adalah cara rakyat bilang, lu masih layak atau enggak. Kalau jarang pemilu dijauhkan, kalau masa jabatan diperpanjang, posisi rakyat makin lemah, posisi elit makin kebal. Dan jangan bodoh-bodohi publik dengan dalih anggaran negara. Ini bangsa yang punya trauma sejarah. Kekuasaan panjang tanpa evaluasi ini pernah terjadi, dan hasilnya apa? Korupsi mengakar, kritik dibungkam, rakyat disuruh diam, makanya reformasi lahir, makanya masa jabatan dibatasi, makanya pemilu rutin jadi harga mati. Sekarang ketika ada wakil rakyat yang santai ngomong 10 tahun itu bukan ide segar, itu alarm bahaya. Jujur aja lah anggota dewan yang terhormat, masalahnya bukan biaya politik kan, masalahnya adalah takut kalah, takut nggak kepilih lagi, takut rakyat udah muak. Kalau kinerjanya bagus, kalau rajin turun, kalau benar-benar bela rakyat, pemilu 5 tahunan itu bukan ancaman. Yang takut pemilu itu cuma satu, politisi yang sadar dirinya gagal. Makanya minta 1 periode 10 tahun. Dengar ini baik-baik. Kalian itu dipilih, bukan diangkat Tuhan. Kursi itu titipan, gaji itu dari pajak rakyat. Jangan mentang-mentang duduk di Senayan merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih berhak. Dan buat publik, jangan anggap remeh wacana kayak gini. Hari ini cuma usulan, besok bisa jadi normalisasi, lusa jadi aturan. Kalau DPR mulai minta jabatan lebih lama, kalau elit mulai alergi pemilu, itu tanda demokrasi lagi digerogoti dari dalam. Rakyat nggak butuh wakil yang minta dilindungi lebih lama. Rakyat butuh wakil yang siap diuji, siap dikritik, dan siap ditendang lewat pemilu. Ingat, pemilu itu bukan beban elit, pemilu itu senjata rakyat. Dan siapapun yang mau melemahkannya, pantas dicurigai niatnya. Jadi WNI ini memang berat. Pemerintah kebijakannya ngaco, dewan ngomongnya asbun, dan sebagainya. Makanya kita harus tetap kawal, supaya DPR itu nggak semena-mena, supaya aturan itu nggak dibuat seenak jidat. Buat teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setuju atau enggak DPR 1 periode 10 tahun? Kalau berbicara pemilu ini, saya rasa apapun aturan yang kita lakukan ke depan, apapun RU yang sudah kita sahkan nanti, kapanpun tidak akan terhindar dari money politik. Itu udah pasti. Tadi semua pendapat sudah kita sampaikan, malah yang sangat kritis sekali yang disampaikan oleh Pak Daruri. Bagaimana mengembalikan uang kita ini lagi? Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan? Karena untuk 5 tahun ini pimpinan kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 kita udah mulai pemilu lagi. Jadi akan mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang. Minimal 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai 10 miliar, ini perlu dia harus tahu. Jangan nanti memberi telahan yang memang asal dari pikiran kita tapi tidak tahu dampaknya bagaimana. Ini kami masing-masing meninggalkan hutang di semua. Jujur saya sampaikan.
tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama.